Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hibatullah dengan NIM 2141024. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya teknologi informasi di masa kini dan untuk masa depan. Pertama, pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau information technology atau yang disingkat dengan IT mulai diperkenalkan pada dekade 80-an. Istilah ini merujuk pada perkembangan teknologi komputer yang kemudian dipadukan dengan teknologi komunikasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data, sementara teknologi adalah alat, mesin, material, serta proses yang harus dikembangkan dan diaplikasikan untuk membantu memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Menurut Rusman DKK 2012, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber informasi, pemeliharaan salur informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Fungsi dari teknologi informasi yaitu yang pertama adalah capturing atau menangkap. Berfungsi sebagai penangkap atau input, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mikrofon, dan teknologi penginput lainnya. Kemudian ada proses atau mengolah. Processing berfungsi sebagai pengolah, yakni mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas sehingga memudahkan pengolahan data yang diinput. Kemudian ada generating, menghasilkan, yaitu teknologi berfungsi untuk menghasilkan bentuk informasi yang lebih terarah dari hasil pemrosesan, misalnya grafik, tabel, dan sebagainya. Kemudian ada storage, yaitu penyimpanan data atau informasi, misalnya penggunaan hard disk, flash disk, dan sebagainya. Kemudian ada retrieval atau mencari kembali. Fungsinya yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali data yang sebelumnya telah tersimpan. Yang terakhir ada transmission, yaitu fungsinya mengirim informasi atau data dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Kemudian kita balik ke topik utama, yaitu teknologi di masa kini dan di masa depan. Untuk teknologi masa kini itu ada namanya meningkatkan efisiensi produktivitas. Hal ini mengotomisasi banyaknya tugas manual, menghemat waktu dan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti industri, bisnis, dan pemerintahan. Kedua, memperluas akses informasi dan komunikasi. Internet dan teknologi komunikasi memungkinkan akses informasi dan komunikasi secara global dengan mudah dan cepat. Hal ini membuka peluang baru untuk pendidikan, kolaborasi, dan perdagangan. Ketiga, ada kualitas hidup. Berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Contohnya aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan, platform edukasi online untuk mengakses bahan ajar, dan yang terakhir layanan streaming untuk menikmati hiburan. Kemudian yang terakhir ada menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perkembangan TI melahirkan berbagai industri dan lapangan pekerjaan baru seperti pengembang software, data scientist, dan spesialis keamanan cyber. Dan untuk teknologi di masa depan, yang pertama ada kemajuan AI, kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI, sudah digunakan saat ini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di masa depan. AI akan semakin maju hingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan. AI dapat mengetahui personalisasi klien bisnis, meningkatkan keamanan cyber,
banyak banyak bidang yang akan mengalami otomisasi atau dikendalikan oleh robot. Yang kedua, perluasan Internet of Things. Internet of Things atau yang biasa disingkat sebagai IoT mencakup jaringan gadget, sensor, dan sistem pengumpulan dan berbagi data. IoT sudah berdampak besar dalam kehidupan. Semua benda yang akan terhubung dengan internet di masa depan seperti mobil, rumah, sehingga lebih aman dari pencurian atau kebakaran. Yang ketiga, teknologi 5G meluas. Teknologi 5G sudah dapat dimanfaatkan saat ini, tetapi belum luas. Dalam beberapa tahun ke depan, 5G membuat internet semakin cepat dan memungkinkan melakukan berbagai inovasi seperti virtual reality. Yang keempat, ada virtual dan augmented reality semakin umum. Virtual reality atau biasa disingkat sebagai VR, dan juga augmented reality yang biasa disingkat sebagai AR semakin umum digunakan di masa depan. Misalnya, teknologi semacam metaverse kini belum bisa dimanfaatkan oleh semua orang, tetapi nanti orang sudah umum menggunakannya. Orang-orang bertemu secara digital dalam bentuk seperti nyata. Yang kelima, teknologi blockchain semakin luas. Teknologi blockchain sudah dikenal di masa sekarang, misalnya dalam mata uang kripto atau Bitcoin. Teknologi ini akan semakin luas digunakan dalam berbagai hal. Keunggulannya adalah sistem sederhana, aman, terbuka, dan data tidak dapat dihilangkan. Yang keenam adalah kendaraan otonom. Selain kendaraan listrik, kendaraan otonom diprediksi akan semakin berkembang. Kendaraan otonom adalah kendaraan tanpa pengemudi. Kendaraan ini diyakini mampu mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia. Yang terakhir adalah drone. Drone atau pesawat tanpa awak kini sudah banyak dimanfaatkan. Di masa depan penggunaan drone akan semakin banyak, terutama untuk transportasi dan operasi militer. Sekian itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.